Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusman. Generasi 2045 dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks, transformasi kehidupan yang begitu cepat, revolusi industri yang begitu menggila, merupakan tantangan tersendiri bagi siapa saja yang akan hidup di tahun 2045 nanti. Untuk mengawal dan menyelamatkan peradaban manusia, kita hanya dapat bergantung pada pertolongan satu-satunya pencipta alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla, serta upaya sadar kita untuk mempersiapkan pendidikan bagi generasi 2045. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat sejatinya telah cukup kenyang menikmati kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945 lalu. Negara dengan ribuan pulau dan aset multikultur yang hidup dalam kebinekaan ini memiliki potensi alam dan manusia yang cukup sebagai syarat untuk menjadikan Indonesia maju. Tak hanya sebagai negara saja, melainkan juga sebagai sebuah bangsa. Tepat di 100 tahun kemerdekaan Indonesia, tahun 2045 diprediksi menjadi puncak kegemilangan Indonesia. Tren global menuju 2045 memposisikan Indonesia sebagai negara yang berpeluang masuk ke dalam 5 besar negara dengan ekonomi terbesar dunia. Meningkatnya suplai angkatan kerja sebagai bonus demografi di mana proporsi usia produktif lebih banyak dibanding proporsi usia lanjut menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Jika sumber daya manusia tersebut dikelola dengan baik, Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar. Namun, jika bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik, maka jumlah usia produktif Indonesia yang besar itu justru berpeluang menjadi bencana demografi. Generasi 2045 dihadapkan pada tantangan transformasi kondisi yang begitu pesat dan menggilanya revolusi industri 4.0 yang terus bergulir. Internet of Things dan otomatisasi penerapan teknologi akan menjadi tren di setiap lini kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan yang berkualitas spiritual sebagai syarat utama hadirnya bangsa berdaulat dan bermartabat semakin meredup seiring dengan dinamika zaman. Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya, kelak pada tahun 2045, manusia mayoritas akan lebih berfokus pada kehidupan kuantitatif materialistik dan melupakan kehidupan kualitatif spiritual. Banyaknya kasus yang mempresentasikan kurangnya kepedulian sosial serta abai terhadap norma dan aturan muncul akibat tipisnya penanaman karakter dalam proses pendidikan sejak dini. Jika hal ini dibiarkan tanpa pengendalian, pendampingan, penanaman, dan penguatan karakter sejak dini, maka permasalahan seperti ini atau bahkan yang lebih buruk dari ini akan menjadi ciri khas generasi masa depan Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Mengingat akan seabad peluang sekaligus tantangan yang ada pada 2045, maka lazim bagi Indonesia mulai berbenah dengan memfokuskan misinya menuju 2045 pada pembangunan manusia. Dan jalan yang tepat untuk membangun manusia generasi 2045 adalah melalui proses pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas Pasal 3, rasa-rasanya perlu menjadi rujukan dalam menata peta jalan pendidikan Indonesia hingga 2045 nanti. Mempersiapkan masa keemasan Indonesia 2045 adalah tentang menata proses pendidikan yang saat ini sedang berlangsung. Sejauh apa proses pendidikan hari ini berkontribusi
untuk menghadirkan generasi emas 2045. Jika pendidikan di Indonesia menghendaki panen raya generasi emasnya, kata kunci orientasi peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2045 haruslah berpijak pada 3 komponen utama, yaitu membangun kecerdasan spiritual manusia, membentuk karakter mulia, dan mengoptimalkan potensi dan kompetensi manusia yang berdaya saing. Mindset pendidikan generasi 2045 sejatinya merupakan sebuah pendekatan konseptual tentang optimalisasi komponen pendidikan dalam rangka mempersiapkan pendidikan untuk generasi 2045. Komponen-komponen tersebut antara lain guru transformatif, kurikulum berorientasi kemajuan, dan integrasi lingkungan pendidikan. Guru transformatif diperlukan dalam teaching and learning process, role model, habit formation, dan success facilitator. Dari aspek pedagogi, guru transformatif perlu merubah strategi pembelajaran yang semula berlandaskan paradigma teaching menjadi strategi pembelajaran yang inovatif berlandaskan paradigma learning. Guru perlu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang ada, terutama dalam kepentingan proses belajar mengajar, sehingga ia siap membangun nuansa inovasi dan semangat maju kepada peserta didiknya. Kurikulum yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam terselenggaranya proses pendidikan generasi 2045 haruslah berorientasi pada kemajuan. Abad 21 adalah new era dalam segala perubahan besarnya. Keterampilan abad 21 perlu menjadi referensi dalam membangun kurikulum dari sudut pandang, landasan filosofis, dan psikologisnya. Muatan-muatan mata ajar di dalam kurikulum, baik intra maupun ekstra kurikuler, dianggap perlu berfokus pada pembangunan manusia generasi 2045. Lingkungan pendidikan yang merupakan tempat di mana manusia belajar, membangun kebiasaan, berkreasi, berinovasi, berpikir, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dirinya perlu dikondisikan sebaik-baiknya agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Ki Hajar Dewantara menggagas pemikiran Tripusat Pendidikan sebagai habitat tumbuh kembang manusia. Tripusat pendidikan tersebut adalah rumah, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, rumah adalah tempat pendidikan paling utama dan paling awal membentuk latar belakang peserta didik. Di rumah ada orang tua yang mengawal pendidikan sedari dini, meski tanpa kurikulum yang tertata dan terencana. Sementara sekolah adalah tempat manusia berkembang dan terbina secara organisatif dan terarah. Tumbuh kembang kognitif, afektif, dan psikomotorik manusia seyogyanya terkawal dan teridentifikasi di sekolah. Aktualisasi nilai-nilai ilmu pengetahuan, karakter, juga dihadirkan di sekolah sebagai bagian dari proses pembangunan manusia. Pun demikian, masyarakat juga memiliki andil dalam membangun manusia secara komunal. Baik rumah, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi dan memiliki pola integrasi yang jelas dalam proses pendidikan. Goal bersama menjadikan generasi 2045 memiliki kualitas spiritual yang baik, karakter mulia, dan memiliki kompetensi berdaya saing harus dibangun secara sinergi dan terintegrasi dalam Tripusat Pendidikan agar dapat terwujud nyata. Saat ini, rasa-rasanya, para komponen pemimpin pendidikan, para praktisi, para ahli, terutama para pendidik yang hari ini berada di lini depan pendidikan Indonesia, perlu menghela nafas panjang untuk memikirkan nasib pendidikan Indonesia.
Di depan secangkir kopi panas, saya Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.